nama saya Govinda Hendra Manalu. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida statis. Yang pertama ada tekanan dalam cairan. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau diam atau zat dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel ataupun bergerak dengan kecepatan yang sama sehingga tidak memiliki gaya geser. Selanjutnya tekanan. Tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A, sehingga P sama dengan Rho dikali A dikali B dikali Y dikali G per A kali B. Jadi rumus tekanan adalah P sama dengan Rho dikali G dikali Y. Selanjutnya ada contoh soal. Jika pada gambar benda memiliki ketinggian 2,4 meter, maka tentukan tekanan pada gambar tersebut dengan gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan massa jenisnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali H dikali G, sehingga hasilnya adalah tekanannya sebesar 23.520 Pascal. Kemudian berapa tekanan jika tekanan atmosfer sama dengan 101.300 Pascal? Hasilnya sama dengan 0,23 atau 23%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita menyelam pada kolam dengan kedalaman 2,4 meter, maka kita akan mengalami tekanan 23% dari tekanan atmosfer. Selanjutnya, kekuatan daya apung. Jika massa jenis objek lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka objek akan mengambang atau mengapung. Pada gambar di sini kita anggap ini sebagai es batu. Maka rumus massa jenis objek sama dengan M per V dan rumus massa sama dengan Rho dikali V. Kemudian ketika benda melayang dengan massa jenis objek lebih kecil daripada massa jenis zat cair, menunjukkan bahwa gaya apung setara dengan berat objek. Maka dari sini kita mendapatkan rumus, yaitu fraksi di atas permukaan adalah 1 dikurang volume liquid atau volume zat cair per volume objek atau per volume benda, atau 1 dikurang massa jenis objek per massa jenis liquid. Selanjutnya contoh soal. Berdasarkan gambar, tentukan fraksi permukaan jika memiliki ketinggian 2,5 meter dan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan lebar dinding adalah 10 meter. Di sini kita menggunakan rumus ini dan hasil akhirnya adalah 384,160 Newton. Perubahan tekanan akan tegak lurus dengan perubahan kedalaman. Maka rata-rata dari perubahan tersebut atau fraksi adalah F sama dengan Rho dikali G dikali L dikali H kuadrat per 2. Selanjutnya adalah ukuran tekanan dan total tekanan atau tekanan total. Rumusnya itu adalah ukuran tekanan sama dengan tekanan total dikurang tekanan atmosfer. Dan rumus tekanan total sama dengan ukuran tekanan ditambah tekanan atmosfer. Di sini ada contoh. Pada gambar tentukan tekanan total jika massa jenis zat cair sama dengan 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Terlebih dahulu kita cari tekanan dengan rumus biasa, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali Y, sehingga hasilnya sama dengan 39.200 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan totalnya sama dengan ukuran tekanan ditambah tekanan total atau tekanan atmosfer, yaitu 39.200 Newton per meter kuadrat ditambah 101.300 Newton per meter kuadrat. Jadi kita mendapat tekanan totalnya sama dengan 140.500 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, prinsip fluida statistika Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan ditransfer atau dikirim ke sekeliling fluida dengan besar yang sama.
Di sini ada contoh soal yang ditanya di sini adalah F1-nya. Dari yang diketahui kita dapat menentukan F1-nya yaitu sebesar 45 lib. Kemudian gaya apung mengambang dalam beberapa lapisan. Di sini lapisan atas memiliki densitas yang lebih rendah, jadi R lebih kecil daripada P2. Jadi kita di sini mendapatkan konsep BF sama dengan W displaced liquid sama dengan M dikali G liquid atau sama dengan massa jenis liquid dikali volume liquid dikali gravitasi. Jadi BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. Dari penurunannya kita mendapat rumus akhir yaitu massa jenis objek sama dengan massa jenis fluida 1 ditambah massa jenis fluida 2 per H. Selanjutnya adalah berat nyata benda yang terendam. Di sini konsepnya adalah jika massa jenis objek lebih besar daripada massa jenis liquid, maka benda akan terendam. Perlu kita ingat bahwa rumus massa jenis sama dengan M per V dan rumus M itu sama dengan rho dikali V. Jadi dan kita ingat juga volume objek sama dengan volume cairan saat benda terendam. Jadi dari sini dapat kita tentukan rumus akhirnya adalah massa jenis objek sama dengan massa objek per volume liquid atau massa objek per BF per massa liquid dikali G. Yang terakhir adalah gaya apung. Di sini apa yang akan membuatnya tenggelam? Pada gambar 1 kita tahu di sini kondisi ketika objek tanpa bobot, dan pada gambar 2 kondisi objek dengan bobot tambahan di atas. Dari gambar di sini kita dapat menentukan rumus bahwa W objek sama dengan M dikali G atau sama dengan BF2 atau sama dengan W pengganti cairan tambahan. Sehingga rumus akhirnya kita dapat adalah M sama dengan massa jenis liquid dikali L kuadrat Y atau M sama dengan massa jenis liquid dikali delta V terendam. Dan perlu kita ingat bahwa rumus massa jenis sama dengan M per V dan rumus massa sama dengan massa jenis dikali volume. Sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya